Nah, halo teman-teman, balik lagi di channel saya. Nah, hari ini saya sudah berada di kosan saya lagi karena saya sudah menghabiskan jatah libur saya kemarin di Indonesia karena saya sudah di Indonesia selama 1 bulan lebih sih ya. Jadi cukup waktu yang lama dan saya juga besok harus kembali bekerja lagi. Nah, jadi tadi saya udah melakukan perjalanan selama 18 jam dari Indonesia ke Belgia, di mana saya juga transit selama 3 jam di Istanbul di Turki, dan akhirnya saya bisa lagi kembali ke sini. Dan juga tadi ketika kembali ke sini juga saya harus membersihkan barang-barang karena banyak sekali barang-barang yang belum dirapikan dan juga banyak sekali debu-debu. Jadi saya harus membersihkan dahulu seperti meja, lemari dan juga yang lainnya. Nah, sekarang saya mau memperlihatkan pada teman-teman makanan apa aja sih saya bawa dari Indonesia ke sini. Jadi tadi tuh saya membawa 2 koper gini. Satu koper besar ini sekitar 28 in. Nah, saya tadi timbang itu di bandara sekitar 31 kilo. Walaupun tadi maksimumnya sekitar 30 kilo, tapi kalau kelebihan 1 atau 2 kilo itu masih dibolehkan. Nah, untuk kabin ini tadi saya bawa ini dengan berat sekitar 9 kilo karena biasanya kabin nggak ditimbang di bandara. Jadi saya masukkan barang-barang yang bisa dimasukkan kabin. Jadi tadi untuk koper kabin ini saya masukkan baju-baju, dimana saya tadi udah masukin semuanya ke lemari. Tapi untuk makanannya saya belum. Jadi saya tadi membereskan dulu kamar dulu, membereskan pakaian dan lain-lain. Dan sekarang saya mau ngebuka isi koper gede dan memperlihatkan pada teman-teman makanan apa aja yang saya bawa dari Indonesia. Jadi yuk kita ikutin terus. Nah teman-teman, sekarang saya akan membuka isi dari koper saya. Jadi sekarang saya buka dulu ininya. Ini tadi sudah betul sih ya. Nah sekarang saya buka. Ops. Nah, jadi isi koper saya seperti ini. Jadi saya bawa banyak sekali makanan-makanan dari Indonya seperti ini. Nah, jadi saya akan lihat ke teman-teman satu persatu ya. Jadi kita buka dulu. Jadi untuk yang di kresek-kresek ini, jadi saya bawa dari Indo itu dalam keadaan frozen karena dia lah makanan frozen food sih ya. Jadi contohnya seperti ini. Bentar, nanti jadi ini harus dibuka dulu karena kemarin itu saya masukkan ke kertas-kertas, takut kalau ininya itu nanti airnya kemana-mana. Nah, jadi untuk yang pertama ini saya kemarin bawa bakso dari Indonesia karena walaupun di sini ada pernah yang jual bakso tapi jarang gitu ya, karena hanya pada tertentu. Jadi saya bawa bakso dari Indonesia. Dan juga saya bawa ini. Jadi ini adalah odeng atau kue ikan khas Korea. Jadi ini cukup enak sih ya kalau dimakan dengan mie dan yang lain-lainnya. Ini sudah selesai. Nah, jadi selanjutnya ini adalah saya bawa juga makanan-makanan lainnya yang dari Indonesia. Kita buka dulu ya di sini ya. Jadi saya juga agak lupa sih ya ini isinya apa. Karena saya banyak banget bawa barang dari Indonesia. Nah, jadi ini adalah salah satu trik untuk bawa makanan frozen ke luar negeri. Jadi karena saya suka nasi padang, jadi saya beli kemarin ini rendang padang dari restoran padang yang ada di Bandung. Jadi kemarin saya beli seperti ini. Jadi ini beli dendeng batokok dan juga ini ada rendang padangnya. Jadi saya beli lumayan banyak sih ini untuk rendangnya, jadi buat stok aja karena bisa ditaruh di freezer. Jadi ini adalah rendang sama dendeng batokoknya. Lalu lanjut ke yang ini. Sebentar, saya cari gunting dulu. Iya. Nah, untuk yang ini itu apa ya? Nah, jadi saya juga ini dari Indonesia saya bawa ayam goreng. Jadi ini adalah ayam goreng pada suka, ayam goreng kriuk. Jadi ini seperti ayam ungkep sih, ayam bumbu kuning gitu. Nah, di dalamnya sudah ada 4 potong ayam dan juga sambelnya. Nah, jadi ini cukup simple. Jadi nanti saya cuma tinggal
ngegorengnya di minyak panas, dan untuk penyimpanan juga cukup di freezer. Jadi ini cukup simpel kalau bawa-bawa yang seperti ini. Nah, terus untuk makanan frozen yang terakhir yang saya bawa di Indo itu ini. Nah, jadi saya diberikan oleh teman saya empek-empek untuk dibawa ke sini. Jadi ini adalah pempek hasil buatan dari istri dari teman saya. Nah, dan juga ada cukanya sih, tapi saya lupa di belah mana untuk cukanya. Jadi ini lumayan sih yang untuk makan atau nyemil di sini. Apalagi sekarang kondisinya lagi di musim dingin, jadi untuk makan ini dan juga diberikan dengan kuah cukonya juga bakal mantep banget. Nah, jadi yuk kita lihat lagi makanan-makanan yang ada yang saya bawa. Nah, jadi tadi setelah makanan-makanan frozen yang telah saya tunjukkan kepada teman-teman, saya menunjukkan yang lain juga. Jadi saya juga ini bawa semacam kardus-kardus gini. Isinya saya juga agak lupa sih ini apa. Nah, jadi sini saya bawa semacam santan-santan gini yang dari Indo. Karena ini cukup mudah sih ya, dan juga saya bawa ini apa? Redoxon untuk vitamin C. Lalu ini dia kuah cuko untuk pempek yang tadi saya sebutkan. Dari pempek yang teman saya berikan, dan juga ini saya bawa beberapa sabun cuci muka karena di sini untuk sabun cuci mukanya cukup mahal. Saya pernah beli di sini satu piece sabun cuci muka itu bisa seharga 80.000, tapi ini di Indo kemarin saya beli cuman sekitar 20.000-an kalau nggak salah ya. Jadi saya stok cukup beberapa di sini karena di sini karcu yang cukup mahal. Nah, jadi yang lain juga saya ada. Nah, ini saya bawa, ini adalah gepuk karwati. Nah, jadi saya ini bawa 5 piece gepuk sapi. Karena ini gampang banget ya, makannya cuma tinggal sama nasi. Jadi, mudah. Lalu, nah ini juga, ini saya bawa bawang goreng dari Indo. Tapi ini bawang gorengnya, ini adalah buatan dari mama saya. Karena kalau misalkan beli juga terlalu banyak tepung atau gimana, jadi kurang enak. Jadi, mama saya inisiatif untuk bikin sendiri. Lanjut lagi. Nah, ini karena saya juga suka ngopi yang dingin, jadi saya bawa white coffee luwak Malaka di sini. Saya cuma bawa 2 bungkus, tapi ini cukup cukup ya mungkin ya buat saya minum di sini. Setelah itu saya bawa ini juga. Jadi ini adalah cuanki khas Cimahi. Nanti cuma tinggal dimasukkan dengan mie atau semacamnya. Ini enak, saya pernah nyoba juga. Nah, ini saya bawa sikat botol. Lalu, nah ini saya bawa ladaku merica bubuk. Sebenarnya di sini juga ada sih ya untuk merica, tapi mericanya dalam bentuk seperti biji yang kita harus pakai alat itu untuk di grinding. Nah, tapi karena saya pengen yang simple, jadi saya bawa ini dari Indo. Lalu, nah ini juga karena saya pencinta kopi yang seperti yang saya sebutkan, jadi saya bawa luwak white coffee seperti ini dari Indo karena di sini susah nyarinya. Jadi saya bawa beberapa biji ini seperti ini nih ya. Ini bukan buat jualan sih ya, maksudnya ini saya menunjukkan pada teman-teman. Tapi karena untuk beli gini lebih murah kemarin ini, jadi saya beli seperti ini, bukan dalam kemasan. Lalu saya bawa nutrisari juga. Nah, ini juga saya bawa kecap dari Indo karena kecap yang seperti ini, yang kecap ekstra pedas ini kalau tidak salah susah sih cari di sini. Tapi untuk kecap ABC yang biasa ini ada di Belgia. Dan juga ini saya bawa teri kacang. Jadi saya bawa teri kacang juga dari Indo seperti ini. Nah, sini saya ada kardus kedua yang saya bawa juga. Nah, ini saya ada apa? Nah, jadi karena orang Indo tuh suka makanan pedas-pedas dan juga saya pencinta makanan pedas, jadi saya bawa beberapa sambal-sambal seperti ini. Jadi ini adalah sambal mertua. Jadi ini adalah sambal bawang yang saya bawa. Dan juga
dengan produk yang sama, saya juga bawa ini sambal teri. Jadi ini kering bentuknya. Dan juga ini sambal cukup terkenal, sambal burudi. Lalu saya bawa ini ada sambal cumi juga. Jadi kemarin ini saya beli di Bandung. Saya beli sambal cumi, penasaran sih, saya belum pernah nyobain. Dan juga ini sambal yang cukup menarik buat saya, namanya sambal roa judes. Katanya ini dari ikan roa atau semacamnya. Saya belum pernah nyobain juga, tapi kelihatannya enak. Tapi untuk sambal mertua ini saya sering makan dan itu sangat lumayan pedes ya. Nah, jadi tadi sambalnya itu untuk yang pertama ini saya bawa 6 piece, dan untuk yang saya juga bawa yang kedua lagi, dan di sini saya bawa 6 piece lagi. Jadi di sini saya beli yang sambal mertua yang level 5 pedasnya ini sebanyak 5, dan sambal terinya ini saya bawa 2, dan ini juga ada varian lainnya yaitu sambal ebi. Nah, karena saya suka banget makanan pedas, jadi ini adalah makanan wajib yang perlu saya bawa dari Indo. Nah, lanjut. Nah, ini saya juga bawa oleh-oleh khas Bandung, yaitu ini adalah sale pisang. Saya juga bawa 2 seperti ini, buat ini sih ya, buat buat ngasih ke profesor saya. Nah, lanjut lagi. Nah, selain sambal-sambalan tadi, saya juga bawa sambal-sambalan lainnya, yaitu sambal terasi dari Ulus. Ini saya bawa 2 lonjor gini. Nah, karena saya juga di sini sering menggoreng-goreng seperti ayam pok-pok atau ayam goreng gitu seperti ya, saya bawa bumbu Kobe gini yang cukup gede sih. Ini gede, lumayan gede. Ini kalau nggak salah sekitar 1 kilo deh, 850 gram. Jadi ini katanya buat Kentucky gitu. Jadi saya biasanya beli ayam yang boneless yang nggak ada tulangnya, lalu saya potong jadi dadu-dadu gitu. Nah, lalu saya bumbuin gini, nanti jadi semacam ayam pok-pok atau karage. Ini buat saya ini penting sih ya, bawa seperti ini. Lanjut lagi, ini saya bawa juga bon cabe dari Indo, karena seperti yang saya kasih tahu tadi, saya suka pedas-pedas. Ini juga teri kacang sih ya, tapi dalam kemasan yang plastik. Kalau tadi ini kemasan yang gini. Lalu kadang-kadang juga saya pengen ngeteh, jadi saya bawa teh celup gitu di sini. Nah, lanjut. Untuk sambal yang tadi saya juga bawa sambal ulek, tapi ini yang sambal terinya. Kalau tadi itu sambal terasi. Nah, saya juga kan pencinta makanan-makanan Korea, jadi saya beli ini juga. Kali ini saya penasaran sih ya, saya pengen nyobain. Jadi ini adalah tteokbokki dari Mama Suka. Saya penasaran, pengen nyobain nanti. Jadi sementara saya beli dulu karena saya nggak bisa nyari ini di sini. Nah, lalu saya bawa. Nah, saya juga bawa beberapa bumbu-bumbu buat masak, yaitu ini. Jadi ini adalah bumbu salsa buat bikin bakso goreng. Karena ini cukup simpel penggunaannya. Jadi cuma ditambahkan dengan daging ayam, udang atau ikan tenggiri, terus telur, air es, minyak goreng, jadi deh. Ditambahkan bumbu dengan gini doang. Jadi karena saya suka juga dengan bakso, jadi saya cukup bawa banyak bumbu salsa ini. Lalu nah juga saya bawa masako kecil gini, karena ini cukup simple ya, bisa untuk beberapa kali masak. Nah, terus saya juga bawa ini adalah teh gitu sih, teh sisri gitu. Jadi kadang-kadang saya juga pengen minum teh manis. Jadi walaupun seperti ini nggak sehat sih ya, karena ini banyak gulanya, tapi kadang-kadang saya pengen nyobain gitu ya, kayak gitu. Lalu ini mah semacam buat conditioner rambut. Nah, ini ada beberapa titipan dari teman saya, yaitu ini rokok, dan juga ada titipan dari teman saya juga. Jadi ini saya singkirkan dulu. Nah, jadi untuk laptop yang tadi saya juga masih ada di sini. Jadi kalau saya bawa 4 lonjor gini, jadi satu lonjor itu 10. Jadi saya punya sekitar 40 piece dari luwak white coffee ini. Nah, jadi waktu kemarin saya belanja juga saya penasaran. Jadi di sana ada ini nasi liwet rasa jambal. Jadi di dalamnya itu udah ada beras, ada ini juga, jambal rotinya juga. Saya belum pernah nyobain sih, tapi kata ibu saya katanya ini lumayan enak. Jadi saya penasaran, jadi saya beli aja kemarin.
Kalau nggak salah ada satu lagi deh, tapi saya lupa. Ini. Kalau tadi nasi liwet jambal, yang ini nasi liwet rasa teri. Sama sih ya produknya, cuman ya nanti saya mau nyobain. Saya juga bawa susu kental manis, lalu teh-teh yang lain, tapi ini untuk dari yang teh sariwangi teh melati. Nah, jadi juga saya bawa cukur rambut, karena kadang-kadang saya juga suka potong rambut sendiri, karena di sini untuk potong rambut untuk yang termurah aja di sini bisa Rp200.000 kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan per bulan Rp200.000, tiap bulan saya potong rambut bisa sekitar berapa tuh? 2,4 juta kali ya untuk setahun. Jadi kemarin ini saya punya ide, saya mau coba gunting rambut nanti kapan-kapan pakai ini. Jadi saya mau gunting rambut sendiri. Nah, terus lanjut saya juga bawa bumbu-bumbu seperti ini. Ini adalah sup krim jamur, dan bumbu-bumbu seperti ini penting ya untuk dibawa ke luar negeri. Ini beberapa contoh aja sih ya, contoh dari bumbunya. Contohnya nih seperti bumbu kare. Lalu, nah yang paling penting juga karena orang Indo itu tidak suka dengan nasi goreng, jadi saya bawa beberapa bumbu nasi goreng di sini. Dan juga saya juga bawa bumbu rendang, karena saya suka bikin rendang juga waktu selama di kosan. Kalau misalkan bosan dengan makanan-makanan yang lain. Dan juga ini sama, ada nasi goreng dan juga nasi kuning. Ini bumbu yang tadi, bumbu bakso yang pernah saya sebutin tadi. Juga lagi bumbu nasi goreng. Lalu ini ada, sini saya ada bumbu ayam goreng di sini. Nah, ini saya bawa beberapa, tapi saya lupa sih. Ada lagi bumbu untuk baksonya lagi. Nah, terus ini saya bawa, ini adalah produk dari mana ini ya? Mom's Recipe. Namanya perkedelku. Jadi dengan pakai produk ini saya bisa bikin perkedel gitu. Ini lumayan enak sih, jadi saya juga bawa karena ini simple. Saya juga bawa ini nasi goreng rendang, bumbu nasi goreng rendang. Dan juga kalau misalkan saya bikin ayam juga dikasih bumbu yang Kobe tadi, saya kadang-kadang suka pakai ini. Jadi ini saya pakai dari Royco. Ini adalah bumbu telur asin. Ini enak sih, juga sangat simple. Jadi kan saya bawa nutrisari lagi. Lalu, saya juga bawa sambal rumahan. Ini adalah balado merah. Jadi tinggal tambahin telur atau misalkan ati ampal gitu. Ini masih banyak lagi seperti bumbu-bumbu Bali. Ini bumbu tempe goreng. Nah, saya bawa kopiko juga dari Indo. Lalu saya bawa ini bumbu-bumbu masakin juga kadang penting ya. Kayak ini totole kaldu rasa jamur. Lalu kalau misalkan untuk mau bikin rendang juga kadang kan kita perlu santan. Jadi saya juga bawa santan dari Indo seperti ini. Ini yang bubuk, ini yang santan cair. Nah, lalu kemarin ini saya lihat-lihat di supermarket, saya juga tergiur mau beli ini. Jadi saya ini bawa 3 kaleng. Yang 3 kaleng ini adalah, yang satu ini katanya tuna. Ini tuna bumbu pedas. Kalau yang ini itu tuna bumbu rica-rica. Dan satu lagi ini tuna dalam sambal matah. Dari namanya aja kayaknya untuk menarik ya, tuna dalam sambal matah. Jadi saya juga beli gini 3 kaleng ini buat persiapannya sih ya. Ada juga simple dan juga tahan lama ya kayak gini. Lanjut lagi saya punya, juga sama sih ya, kayak bumbu tempe goreng, telur asin saya sebutin tadi, bumbu Bali. Ini masako juga yang saya bawa. Ini ada temannya masako yaitu Royco juga untuk kaldu ayam. Ini perkedel lagi. Ini santan, nasi goreng, telur asin lagi. Ini juga ada nasi goreng, kaldu nasi goreng. Ini masako lagi. Nah, karena saya kalau beli di sini untuk garam itu kan kadang suka kurang mecin atau MSG-nya. Nah, kadang ada bumbu-bumbu gini kan kadang udah ada MSG-nya. Jadi lumayan saya nggak perlu bawa lagi semacam bumbu salsa atau yang lainnya. Ini juga sama sih ya, masih
tempe, nasi goreng. Ini nasi goreng, santan. Nah, saya juga bawa beberapa bumbu instan seperti ini. Ini adalah produk dari Saori seperti ini. Nah, jadi ini adalah kayak saus lada hitam, terus ini saus asam manis, dan juga ini saus tiram. Jadi ini gampang banget, cuma tinggal nyediain sayur atau daging, nanti ditumis-tumis. Ini lagi sama ini juga bumbu-bumbu yang seperti gulai, apa-apa yang lain. Nah, masih ada sambal terasi saya di sini. Nah, ini juga ini cuma saya penasaran sih ya. La Fonte makaroni gini, walaupun sebenarnya di sini makaroni itu gampang dicari, tapi karena saya penasaran aja dan gampang buat bikinnya, saya jadi bawa. Ini ada bumbu gulai, jadi ini udah ada santan sama bumbu gulainya langsung. Ini adalah permen-permen dari teman saya. Ini ada santan lagi, ini bumbu nasi goreng, ayam goreng, salsa lagi. Terus ini saus saori, ayam goreng lagi. Nah, jadi saya, kalau teman-teman lihat, saya bawa bumbu-bumbu gini karena saya itu cukup rajin buat masak di sini. Jadi bawa bumbu-bumbu seperti ini tuh menolong saya banget nanti buat masak. Apalagi nih, jadi masih ada ini. Nah, jadi ini di sini itu sisanya adalah mie. Jadi di Belgia ini sebenarnya bisa dicari sih ya Indomie, seperti Indomie yang biasa, Indomie yang seperti apa yang biasa itu ya. Nah, jadi di Ghent ini, Belgia ini, kita bisa nyari Indomie yang seperti ini. Tapi menurut saya rasanya tuh kurang apa ya, bukan bumbunya tuh kurang berasa menurut saya sih ya. Jadi saya bawa dari Indo, walaupun saya sebenarnya untuk ini saya cuma bawa 1 atau 2 piece, saya lupa, tapi saya bawa Indomie yang lain dan juga produk-produk dari brand lain. Nah, bentar, ini saya taruh di sini dulu. Nah, ini saya kasih tunjuk pada teman-teman. Nah, jadi untuk makanan-makanan di sini, mie di sininya saya bawa beberapa macam. Nah, contohnya seperti ini. Jadi saya ini banyak bawa mie-nya itu mie yang susah dicari di sini dan juga sangat jarang sekali. Contohnya seperti ini. Ini adalah bakmi mewah, bakmi ayam jamur saya bawa. Nah, dan juga saya suka mie kuah yang ada rasa-rasa laksa Singapurnya. Jadi saya bawa, kalau saya ini 4 macam. Ini adalah laksa Singapura pedas. Jadi saya bawa 4 biji. Nah, lalu saya suka juga mie goreng Indomie ini yang ayam panggang yang jumbo, karena ini cukup khas untuk sekali makan di sini. Jadi saya bawa 3, 4, 5. Nah, saya bawa 6 biji Indomie jumbo ini. Lalu, selain tadi yang laksa Singapura itu, saya juga suka mie sedap yang white curry. Jadi saya ini bawa beberapa. Sampai saya bawa 4 deh. Yes, benar. Saya jadi bawa 4 di sini. Nah, lalu saya juga ini Indomie yang biasa yang tadi saya kasih tahu. Jadi saya cuma bawa 2. Lalu saya juga nih bawa toples lock and lock sih ya. Tapi kemarin saya taruh mie di sini. Jadi saya bawa toples lock and lock. Nah, terus saya ini bawa juga mie yang susah dicari di sini, yaitu di sini contohnya mie goreng Aceh. Ini nggak bakal ditemukan di sini, jadi saya bawa 4 biji. Nah, lalu kalau tadi yang dari Singapuran, sekarang saya juga beli yang Korean spicy soup. Masih ada perkedelku di sini. Nah, ini saya juga ini saya cuma penasaran sih ya untuk yang rasa-rasa seperti ini. Jadi saya bawa yang hype abis, satu yang seblak jeletot, satu yang ayam geprek. Ini pedas ya, saya pernah nyobain. Nah, sekarang yang lagi saya dulu pernah beli juga ini mie sedap rasa salero Padang. Jadi lumayan enak sih ya, kayak ada rasa-rasa Padangnya gitu, rasa rendangnya, dan juga ada sambal cabai hijaunya juga. Ini jadi enak. Yang ini saya bawa 4 biji.
Oh, saya bawa 5, ada satu lagi di sini. Nah, terus yang saya juga bawa ini mie sedap ayam bakar limau. Nah, tadi saya punya yang ini. Saya juga punya yang ini lagi, satu lagi. Jadi ini bakmi sambal mata. Kalau tadi ini ayam jamur. Nah, terakhir saya punya, nah ini saya yang bawa MSG sih ya, dari Indo. Ini kalau dibutuhin aja sih. Nah, terus yang terakhir saya bawa ini aja. Saya bawa tolak angin Sido muncul. Jadi kalau misalkan saya masuk angin atau gimana, ini lumayan sih buat daya tahan tubuh aja. Nah, kira-kira gitu teman-teman isi dari koper saya.